Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita buat video untuk part 2. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit testimoni. Jadi setelah unggahan video yang terakhir mengenai bunga, itu responnya luar biasa ya. Luar biasanya tuh banyak ternyata yang masih pemahamannya tuh banyak keliru. Jadi akan saya buat sebuah analogi yang sederhana ya mengenai ikan ini. Ini kita yang umum saja dulu. Ikan itu kan dari alam ya, ikan dari alam. Kondisinya bagus, banyak sekali bunganya, warnanya bagus, merah. Terus dia nyari ikan selama hari ini, nyari makan. Begitu dia nyari makan, dia dilempar jala sama nelayan, masuk jala, ditangkap, dijual ke pengepul sampai ke tempat saya beli dari nelayan. Kondisi dari alam bagus, saya adaptasikan di sini. Selama adaptasi saya kasih makan sesuai dengan kondisi alam, semampu yang saya bisa lakukan, sampai ikan itu jadi teradaptasi, siap di pH tinggi untuk dalam tank. Kondisinya mulus, bagus, dibelilah sama buyer. Sampai di luar Kalimantan, katakanlah di Jawa dan sekitarnya, dia terima ikan, senang luar biasa. Cakep ikannya, cantik. Dia keep sebulan, dia mendapatkan info, kalau mau bagus, bunga yang ditambahin, puasain, kasih pelet, kasih ini, kasih udang kering, kasih ini, kasih itu. Dia mengabaikan konsultasi dan saya, apa makanannya di sini, sehingga ikannya bisa bagus. Karena dia dapat masukan berbagai macam sumber ya wajar dia nyari referensi. Dia ingin menambah ikannya lebih cantik. Hal yang normal. Tapi dia mendapatkan informasi yang salah. Begitu dia terapkan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok kenapa puyeh? Maksudnya warnanya luntur gitu. Semua dari bunga, dari mana. Ternyata dia menerapkan pola yang salah. Hanya di video ini akan saya lebih detailkan lagi seperti apa sih yang si idealnya. Ingat, sesuai dengan moto kita, bukan moto ya, tagline-nya. Sebaik-baiknya kiper adalah alam itu sendiri. The best keeper is Mother Nature. Jadi kita adalah kiper itu satu-satunya orang yang mempengaruhi kondisi ikan. Karena apa? Kita yang menata semuanya, kita yang memberi atmosfer ikan itu, kita yang menata airnya, kita yang menata tanknya, kita yang memberi suplai makannya. Begitu ikannya salah pola, salah treatment, kalian salahkan ikannya jelek, bukan gue yang salah. Itu fatal. Naik betul ya berarti. Oke, cukup jelas ya. Jadi jangan sekali-kali kalian menyalahkan ikan kalian kalau performanya jelek, karena kalian yang tidak paham cara men-treatment ikan itu. Makanya saya memberikan informasi ini sejelasnya buat kawan-kawan supaya tidak salah penerapan untuk kedepannya. Jadi nanti akan saya berikan analogi-analogi yang mempermudah kawan-kawan untuk memberi pemahaman terhadap ikan ini. Dan saya pun dapat respon dari kawan-kawan yang berjualan pelet atau pakan yang instan ya, kayak udang kering dan yang lain-lain lah. Mereka kontak dan mereka bilang, bro jangan begitu dong, jualan kita susah jadinya. Kalau cuma ngarepin ikan, lu tahu sendiri kan, ikan nggak begitu jalan saat-saat seperti ini gitu. Ya, dan saya pun menampung itu. Jadi saya jelaskan lagi bahwasanya saya tidak akan mematikan usaha kawan-kawan mengenai pelet, udang kering dan lain, enggak. Cuman saya ingin memberikan arahan yang lebih jelas. Artinya pakan itu yang kalian buat, yang kalian sediakan, itu hal yang positif, membantu kawan-kawan kiper untuk membuatnya lebih ringkas ngasih makan, nggak perlu nyari kesana kemari, betul. Tetapi perannya yang dibenarkan, maksudnya perannya yang posisinya harus dikembalikan ke awal, itu adalah nutrisi tambahan. Ingat, nutrisi tambahan atau nutrisi penunjang. Yang domain utamanya adalah tetap makanan alami. Boleh kalian menjual produk, tapi jangan sampai
terlalu lebay promonya. Akhirnya apa? Ekspektasinya sekarang sampai detik ini, setelah sekian bulan, 2 bulan, sekian setahun, kemerosotan pemahaman tentang ikan ini. Akhirnya apa? Ikannya pun kualitasnya makin menurun, bukan membaik. Faktanya begitu. Karena promonya terlalu berlebihan, seolah-olah inilah yang penunjang, inilah yang cuma bisa memberi solusi. Enggak. Nah, makanya dikembalikan posisinya bahwasanya pakanan seperti itu adalah pakanan penunjang, nutrisi tambahan, cemilan bernutrisi tinggi, itu saja. Bahan utama tetap bahan alami, yang lebih baik. Kenapa? Di alam semua serba alami. Ikan banyak berlimpah, udang berlimpah, serangga berlimpah, ulat berlimpah. Ikan boleh milih apa saja. Sementara di dalam tank kalian cuman 2 hari sekali, 3 hari sekali, ting, jatuhin yang benda kecil gitu. Apa itu? Sepadan logika? Sama sekali enggak kan? Makanya saya memberikan pemahaman supaya lebih meluruskan lagi. Pelet dan lain-lain itu boleh, saya anjurkan boleh, tapi lihat porsi. Kalau ikan masih kecil nggak masalah, dominan. Tapi kalau udah mulai besar, mulai jadi sekunder. Primer tetap adalah pakan alam. Itu dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk semua hal, win-win solution. Jadi semuanya merasa nyaman. Saya juga tidak bermaksud untuk menyalahkan, tidak. Justru di video pertama juga saya bilang boleh pakai pakan pelet segala macam, tapi porsi disesuaikan. Begitu udah belahannya besar, jadikan pakanan sekunder atau nomor 2 atau alternatif. Yang utama tetap alami. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang mengenai bunga untuk menjawab pertanyaan nomor 2, 3, 4 dan mungkin ada tambahan-tambahan lain. Oke, kita mulai saja ya. Langsung saja kita menuju pertanyaan yang kedua. Sejak ukuran berapa bunga terbentuk? Sekilas kemarin sudah diberi gambaran ya. Sekitar umur 12 cm sampai 15 cm itu kadang-kadang ikan sudah beberapa menunjukkan bakat bunga yang bagus. Dan umumnya di 15 cm sudah ada yang terlihat. Nah, buat kawan-kawannya mengkip ukuran ikan semacam itu di 15 cm bisa mengiringi proses pertumbuhan bunga dengan menjaga keseimbangan gizi yang sempurna ya. Artinya sempurna. Ya, di sini saya membuat semacam kombinasi pakan yang sekiranya kawan-kawan di sana bisa terapkan. Yang pertama udang, ulat Jerman, jangkrik, maggot boleh, cacing dan ulat Hongkong. Yang umum-umum yang bisa ditemui atau mudah didapat oleh kawan-kawan. Tidak bisa ditemukan di toko-toko penjual ikan, bisa di toko burung ya. Ulat Jerman kan banyak tuh, jangkrik, ulat Hongkong juga. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan pelet ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehat 7 sempurna. Tuh ada udang, ulat Jerman, jangkrik, maggot, cacing, ulat Hongkong, dan disempurnakan dengan pelet. Jadi pelet penunjang ya. Yang ketiga, sampai ukuran berapa bunga berhenti terbentuk? Ikan selama metabolismenya sehat, artinya ikan itu bagus, normal, tidak bermasalah, tidak berpenyakit, dia akan terus bertambah. Teori ini itu sesuai fakta ya, memang banyak sekali, bukan banyak, beberapa ikan itu yang full bunga artinya banyak sekali bunganya di badannya, tapi kalau diperhatikan itu rata-rata usianya cukup tua ya, artinya mungkin itu 3-4 tahun, bisa aja lebih, dengan size yang jumbo, rata-rata 60, 70, bahkan yang ikan dari Sumatera itu rata-rata besar ya, sampai ada yang 80 cm. Selama dia hidup sehat,
metabolismenya terjaga dan asupannya terjaga, apalagi dari alam ya. Dari alam biasanya yang banyak full bunga tuh, namanya alam kan menyediakan semua hal, sumber pakan yang sangat berlimpah, jadi dia bisa sampai banyak sekali bunganya. Kalau kita berbicara di dalam tank, sebenarnya ya sama saja berdasarkan asupan dari kitanya. Karena banyak sekali kawan-kawannya mengkip itu kan dari usia yang kecil, yang 15 sampai dengan usia 30 pasti ada penambahan bunga. Ada yang banyak sekali, ada yang sedikit. Yang jelas itu prosesnya bertambah terus. Nah, terkait banyak atau tidaknya kan sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi begitu, selama ikan sehat, hidup normal, tidak ada masalah, pakannya berlimpah, semua faktor-faktor pendukung dari alam itu masih memadai, tentu saja jalan terus bertambah bunganya. Sesuai dengan genetik ya, genetik artinya kalau yang kena yang low, bunga sedikit ya sedikit, sampai tua juga bunganya sedikit, atau bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Kalau kena yang medium, jadi dia berdasarkan genetiknya. Kalau ini kita berbicara dari alam. Begitupun di dalam tank. Yang keempat, mengapa calon bunga tidak tumbuh menjadi bunga yang sempurna? Kalau kita perhatikan ikannya langsung dari alam, itu kan dominan gelap ya. Gelap maksudnya pengaruh pH. Karena pH-nya rendah, jadi dia dominan gelap sehingga terlihat solid, merah bunganya, hitam putihnya terlihat solid. Artinya maksudnya bunga-bunga dan sisik lain berbeda gitu. Tetapi setelah kita masukkan ke dalam tank, otomatis itu ada perubahan pH. Seperti yang kita tahu, pH itu kan mempengaruhi. Nah, begitu kita naikkan pH di pH 6, 7, 8 di tank kita, otomatis kualitas warna akan turun. Itu pasti, hukumnya pasti, karena itu hukum fisika ya. Seperti yang sudah kita sebutkan, semakin rendah pH, maka warna dominannya akan semakin gelap. Dari kuning oranye ke merah terus ke hitam. Nah, begitupun sebaliknya. Akan sifatnya basa kalau air itu putih jernih. Otomatis pH-nya tinggi 7 sampai 8. Jadi, warna pigmen hitam itu akan luntur dengan sendirinya karena pengaruh pH. Nah, karena luntur tadi, terlihat sisik-sisik yang hitam sebelumnya, ujung-ujungnya itu memutih, seperti seolah-olah itu calon bunga atau ring bunga, padahal belum tentu. Itu karena faktor penurunan kualitas pigmen karena pH yang tinggi. Itulah peran dari pH, pengaruh dari pH-nya. Jadi ada kombinasi ya, antara pH, pakan, dan lain-lain yang terjadi dalam satu momen, sehingga ini kita harus analisanya pelan-pelan. Kalau kita dalam tank pembesaran dari kecil sampai besar, itu kan pH-nya tinggi, otomatis dia dominan, terlihat seperti calon bunga semua, padahal belum tentu. Itu karena pigmennya aja kurang kuat, melanovnya, pigmen hitamnya kurang kuat, lebih dominan di leukoforanya atau pigmen putih. Makanya yang semacam ini kita kan tidak mampu menghadirkan pH yang rendah seperti di alam. Kita ganti, kita maksimalkan push di pasokan pangan ya, maksudnya asupan makannya kita sesuaikan yang mana yang kita butuhkan. Kalau melanov, cari yang dominan mengandung melanov, jangkrik, kelabang, terus apalagi yang khas yang kemarin disebutkan ya, banyak itu. Silat Jerman boleh, itu kombinasi hitam putih, terus belalang hitam boleh, dan yang lain-lain yang mengandung melanov. Ikan komet boleh, yang hitam kan ada tuh, ikan komet hitam putih. Nah, itu bagus untuk bunga karena warnanya udah hitam putih. Untuk lebih detail nanti saya jelaskan itu masalah kombinasi pangan dan suhu ya, suhu. Artinya kalau suhunya suhu idealnya sekitar 29, 30, 31, persebaran dari sel kromatofor lebih rata, jadi lebih mudah kita mengidentifikasinya. Ini apa yang gua kurang nih, apakah melanovnya, kuliakovnya, atau eritoforanya, merahnya.
Jadi banyak yang kita kombinasikan di sini dalam satu momen. Jadi cukup jelas ya, kalau dari alam itu dia dominan hitam, begitu kita masuk ke tank, jadi pH-nya tinggi, otomatis penurunan warna sehingga yang hitam tadi terlihat seperti memutih ujung-ujungnya. Nah, itu seolah-olah seperti calon bunga, padahal belum tentu itu calon bunga, padahal bisa jadi itu sel pigmentnya yang luntur. Makanya harus diseimbangkan dengan asupan gizi yang ideal seperti di alam. Berat, memang susah, tapi itulah yang terjadi, yang kita tidak bisa menampik ya, yang namanya penurunan performa warna itu ya semua pengaruh, termasuk pH. Kita yang tidak bisa menghadirkan pH rendah. Kita bisa menghadirkan pH rendah tapi warna airnya agak gelap, misalkan daun ketapang, daun pisang, daun kulit secang dan segala macam. Tapi kita tidak bisa menikmatinya. Nah, ini hal yang kontradiktif. Kalau ingin menikmati otomatis jernih otomatis sifatnya basah, pH-nya tinggi 78. Begitu. Jadi bagaimana? Ya, seimbangkan gizinya. Kita tidak mampu menghadirkan pH rendah, kita naikkan gizinya, kita cari yang kandungan melanovnya tinggi, sehingga warna ikan bisa mendekati seperti situasi dari alam. Bagus. Yang kelima, mengapa bunga bisa luntur, menipis, dan menghilang? Ya, ini adalah yang sangat umum terjadi, hampir 99% ya. Kalau kita mengambil dari alam, ikannya bagus, bunganya banyak, warnanya merah, taruh di tank, yang pertama terlihat adalah penurunan kualitas warna. Dari merah menjadi ke oranye, ke merah-merahan, lalu lama-lama jadi oranye, lama-lama jadi kuning. Begitupun bunga menipis dari yang jumlahnya yang tadinya solid jadi agak redup gitu ya. Lama-lama memutih semua. Lama-lama hilang putihnya, hitamnya hilang dan hilang, nggak ada sama sekali, jadi kayak sisik biasa. Nah, itulah kita gagal menyeimbangkan asupan gizi yang cukup untuk ikan. Dan kiper itu berkuasa penuh ya terhadap kondisi ikan. Jadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi kondisi ikan dalam tank adalah knowledge atau ilmu pengetahuan dari kiper tentang ikan ini. Sebaik apapun genetik ikan, kalau tanpa ilmu yang cukup atau ilmu yang tepat, potensi ikan tersebut tidak akan keluar atau setidaknya bertahan, tidak bisa. Nah, kalau keep dari baby, potensinya misalkan dia kenanya yang genetiknya yang super, yang artinya banyak bunganya, ya tidak akan bisa keluar. Mungkin hanya ciri-cirinya aja yang terlihat, tapi kalau misalkan asupan gizinya nggak sesuai, ya akan seperti itu aja, seperti calon bunga, tapi nggak jadi. Kalau beli ikan dari yang sudah besar ya, dewasa, dia merah, full bunga, warnanya lama-lama kan jadi akan pucat, menyusut, luntur karena kiper sendiri ya, karena kita yang kadang-kadang mempuasakannya atau memberi asupan yang salah, artinya tidak cukup atau tidak seimbang gizinya. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan ikan kalau Anda tidak mampu atau tidak mengetahui cara memelihara ikan tersebut. Karena setelah ikan dalam tank, tangan dan otak kita lah yang sepenuhnya menentukan perjalanan nasib ikan ini, di luar dari ajal ya, karena sepenuhnya itu hak Sang Pencipta. Dari proses dia mulai luntur dan kita biarkan, akhirnya suatu saat dia sakit, kena velvet atau yang lain, atau mungkin gigit ekor gara-gara kita kurang memberi makan, jadi dia gigitnya tidak bisa mengatasinya, lama-lama dia mati. Itulah kegagalan kita menjadi seorang kiper. Tanpa knowledge yang tepat, jangan berharap ikan yang bagus, walaupun Anda mengeluarkan uang banyak untuk beli ikan yang sudah bagus. Oke, ada pertanyaan tambahan nih dari kawan-kawan. Bagus ini. Apakah wajib ikan diberi setting tank seperti di alam? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya cukup kompleks ini ya, karena melibatkan banyak hal. Jadi hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Artinya tidak dilakukan bagus, tidak dilakukan pun tidak disalahkan. Tetapi apabila Anda mengharapkan ikan bagus seperti dari alam, sudah sepantasnya upaya pendekatan seperti habitat aslinya atau dari alam itu segera dilakukannya.
Jadi akan lucu ekspektasi Anda, harapan Anda ikan sebagus dari alam, tapi Anda tidak melakukan upaya pendekatan seperti dari alam. Misalkan Anda menggunakan teori sendiri yang jelas entah dari mana dasarnya, ternyata penerapannya tidak tepat, di luar ekspektasi Anda kecewa, ya jangan salahkan ikannya, salahkan diri Anda yang tidak paham. Yang terakhir ada pertanyaan bagus ya. Om, saya orangnya low budgeter, maksudnya dananya terbatas, jadi tolong buatkan setting pakan yang ideal untuk kemampuan menengah ke bawah supaya gizi tetap seimbang untuk pertumbuhan bunga. Oke, kita bantu ya. Tadi di depan sudah kita singgung sedikit ya masalah pakan ini. Nah, ini ada yang paket yang cukup murah meriah, bisa didapat di mana saja. 6 sehat 7 sempurna ya. Udang, ulat Jerman, jangkrik, maggot, cacing, ulat Hongkong. Nah, itu kan bebas, maksudnya banyak saja tersedia. Nah, ini kombinasinya bebas, kawan-kawan bisa mengkombinasikannya dengan pelet pun boleh, dan karofil ya, pelet karofil yang ada astaxanthin atau ada beta karotin atau ada melaminnya, boleh, semua boleh. Udang itu mengandung erythrophora ya. Kandungan pigmen erythrophoranya paling tinggi, yaitu berwarna merah. Itu untuk pertumbuhan bunga. Jadi untuk pertumbuhan warna. Jadi tidak akan kita mengalahkan satu hal kalau kita memiliki keseimbangan gizi dalam pakan ya. Artinya begini, kalau kita treatment warna, bunga tidak akan kalah, tidak akan dikorbankan. Karena selama ini kan banyak kayak gitu, bunganya bagus, warnanya bagus, bunganya minim. Ada yang bunganya banyak tapi warna ikannya nggak perform gitu loh, kalah ya, karena kepahaman mengenai keseimbangan gizi tadi kurang ya, makanya kurang asupan. Nah, ini saya jelaskan lagi. Udang mengandung erythrophora, boleh digabung. Jadi udang ini sebagai sumber untuk pigmen warna, bukan bunganya ya, tapi warna. Nah, kalau ulat Jerman itu ada dua pigmen ya, hitam dan putih. Itu ada Leukoff sama Melanovnya sebenarnya. Jadi paling ideal itu untuk baby ya, makanannya kan kecil tuh kalau ulat Jerman. Kalau ulat Jerman bagus. Jangkrik itu Melanov paling tinggi, hitam, warnanya kan hitam. Maggot itu juga Leukoff, putih dia. Cacing, nah ini untuk warna lagi, karena kandungan erythrophornya tinggi, warna merah. Ulat Hongkong termasuk larva juga ya, sama kayak maggot, sama kayak ulat Jerman. Jadi Leukoffnya tinggi, warna putihnya. Nah, ini 6 hal ini bisa dikombinasikan dengan pelet karofil. Kalau ikannya mau ya, bisa makan alami, bisa makan pelet, bagus lagi. Kombinasi jadwal makan itu boleh setiap hari, idealnya sih setiap hari. Kalian bisa aja mengkombinasi udang dulu campur karofil misalkan. Nah, sesekali nanti malam atau sorenya, pagi sama sore. Ulat Jerman misalkan satu, sesuaikan dengan porsi tubuhnya ya. Karena idealnya ikan itu makan tuh sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Banyak betul om. Iya memang. Ikan itu jadwalnya pagi sama sore. Kalau saya mancing ya, momennya dapat ikan tuh cuma pagi sama sore. Kalau siang tuh udah susah. Ikan banyak diam, banyak mager di bawah. Nah, itulah di alam. Jadi kalian cuma 3 hari ngasih udang kering atau bahan-bahan yang instan semacam itu, kecil sedikit dibandingkan dengan kondisinya di alam, ya jauh sekali, nggak sebanding. Nah, sementara kalian ekspektasinya berharap ikannya seperti di alam bagusnya, ya jomplang. Nah, untuk ikan dewasa itu yang katakanlah size-nya udah 30, 35, 40, idealnya untuk yang kayak gini kan udah nggak ini lagi nih, apalagi yang udah 50 cm 60 cm. Kalau dikasih ulat Jerman kayaknya lucu, kekecilan kali ya. Kasih jangkrik juga kekecilan. Kasih udang lebih besar. Nah, untuk warnanya, untuk cemilan boleh kasih ulat Hongkong, kasih ulat Jerman, tapi dia hanya sebagai sekunder ya, sekunder. Kalau karofil kayaknya kalau besar nggak tahu, tapi dia masih mau itu makan pelet ikan-ikan besar gitu. Idealnya sih udang. Nah, tapi
Ada keterbatasan udang kan susah nyarinya Om. Kita agak jauh nih dari pasar. Bagaimana solusinya? Ada, gampang. Komet. Kalian cari komet yang kombinasinya 3 warna ya. 3 warna, hitam, putih, dan merah. Itu udah melengkapi semuanya. Merah ada perwakilannya Erythrophora-nya. Putih yaitu Leucophora-nya, hitam Melanophora-nya. Udah lengkap. Kasih komet aja 1 ekor setiap hari atau 2 hari sekali. Sesuai porsinya ikan ya. Dia kalau udah ogah-ogahan makan ya udah jangan ditambah lagi. Tapi kalau dikasih komet kan dia kalau nggak dimakan ya tetap hidup kan, karena dia paling masih bisa bertahan 1, 2, 3 hari kan. Jadi besok dimakan sama dia atau mungkin lusanya sesuai keinginan ikan. Komet boleh, terus ikan mas boleh yang kombinasi warna ya. 3 warna, merah, putih, hitam. Terus apa lagi nih? Ini satu lagi nih, apa namanya tuh biasanya tuh? Cupang kemana, kasihan. Apa namanya ikan itu? Ikan koi juga banyak tuh kombinasi warna. Itu bagus karena perwakilan tiap elemen pigmennya sudah ada di situ. Ya, sederhana kan, gampang, ya, bisa diterapkan. Tinggal nanti kita menyempurnakan hal-hal lain semacam suhu, kita kasih lampu atau heater. Mungkin pH, pendekatan pH ya, pH air. Dan hal-hal lainnya yang sudah kita pelajari di part 1. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya belum ada gambaran untuk yang next video. Next video. Mungkin kawan-kawan punya ide. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.